Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang boleh dari 12 juga boleh. 12, 13, 14. Bapak Ibu Saudara, ada satu kebenaran yang hari ini kita akan kembali melihat, yaitu Matius 24 ayat 12, 13, ayat 14 ya. Firman Tuhan berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." 3 ayat ini Bapak Ibu Saudara menceritakan bahwa kasih akan menjadi dingin. Ya. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudara, orang kalau kasihnya menjadi dingin, mereka akan mungkin tidak bisa berpikir, atau mungkin tidak lagi bisa melakukan banyak hal. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, di ayat 13, boleh ditampilkan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, iman kita kepada Tuhan Yesus, kita mau percaya kepada Tuhan karena kita mau selamat. Yang setuju katakan amin. Ya. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Kehidupan, kita bersyukur hari ini kita masih bisa ada dengan kemurahan Tuhan. Ada amin? Libur puji Tuhan, ada amin? Enggak libur juga puji Tuhan. Jangan orang mau libur terus ya Bapak Ibu Saudara. Senang libur? Senang. Enggak libur? Senang juga, ada amin? Kenapa kita senang? Bukan karena libur, bukan karena tidak libur. Kita senang karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita senang karena kita memiliki iman yang teguh. Saudara, inilah menjadi tujuan kita bahwa kita mau selamat. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan tadi ya. Kita sudah menyembah Tuhan, dan saya bersyukur buat jemaat keluarga besar Palputih adalah jemaat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Semua bisa tidak lagi terpengaruh dengan kiri kanan. Ya, walaupun mata dibuka, malah membuat justru lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Enggak malu untuk mengangkat tangan, bergoyang, menari, mentepuk tangan. Semua adalah untuk memuji Tuhan. Ada amin? Saudara yang kasih Tuhan, tetapi hal yang kita harus perhatikan dari firman Tuhan tadi berkata, kasih akan menjadi dingin. Kedurhakaan akan bertambah. Saya percaya Bapak Ibu kita mengerti arti dari kata durhaka. Durhaka itu berbalik. Ya. Yang dulu berbakti, sekarang tidak lagi berbakti atau disebut durhaka. Dan saya percaya tidak ada orang yang mau durhaka. Tidak ada orang yang mau mengalami kedurhakaan. Ya. Kalau kita punya cerita di Indonesia, cerita dongeng, ada yang namanya Malin Kundang. Ya. Itu anak yang durhaka. Kisah tentang anak yang tidak mengakui ibu yang melahirkannya. Ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah berkuasa, dia malu. Kalau orang tahu ternyata dia punya kelemahan, yaitu apa? Masa lalunya adalah kehidupan yang mungkin susah, menderita, dan ibunya adalah orang yang miskin. Dan akibatnya memang ada dalam dongeng itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada firman Tuhan bahwa kedurhakaan itu akan terjadi. Durhaka bukan kepada manusia, tapi durhaka kepada Tuhan. Karena apa? Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tentunya kita tidak mau mendurhakai kasih Kristus dengan berbalik daripada salib Tuhan. Sehingga kita kembali mengikuti apa yang dunia katakan. Tapi sebagai orang percaya, kita akan memiliki iman yang teguh. Kita akan terus percaya kepada Tuhan. Kita akan terus setia kepada Tuhan. Sampai pada kesudahannya. Dan kita akan selamat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang mau selamat, yang mau tetap setia sama Tuhan, boleh katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, satu ayat lagi kita buka dalam Yesaya 29 ayat 13. Ini merupakan peringatan bagi kita
bahwa keadaan sekarang ini bukan untuk keadaan kita enak-enak atau santai atau menganggap tidak ada masalah. Hari-hari ini keadaan harus membuat kita waspada, bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita, tadi dikatakan bahwa kita harus bertahan sampai pada kesudahannya supaya kita selamat. Sekarang kita lihat orang yang mau bertahan kepada Tuhan harus hati-hati. Karena apa? Dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13 berkata, yang oleh karena bangsa ini, bangsa Israel, umat pilihan Allah, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Kelihatannya tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Datang dengan mulutnya berarti berkata-kata, bibirnya bergoyang artinya mengeluarkan suara, pujian ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar. Ada amin? Tadi kita nyanyikan Allah kita besar ya. Kebesaran Tuhan dibuktikan dengan apa? Dia bukan hanya bisa mengetahui apa yang di depan mata, tapi dia bisa melihat sampai jauh kedalaman hati manusia. Yang setuju boleh bilang amin. Tuhan tahu orang yang dengan mulut, dengan bibirnya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tuhan juga tahu ada orang yang dengan mulut dan bibirnya ternyata hanya mulut dan bibirnya saja menyembah Tuhan. Coba perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan. Lihat kepada ayat ini. Lihat kepada ayat ini. Dikatakan bahwa bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang mau hidupnya sia-sia. Enggak mendapatkan hasil. Orang melakukan apapun selalu ingin ada hasilnya. Ada di sini yang menanam sayuran lalu berharap pohonnya akan mati. Enggak ada. Semua orang ketika menanam pasti berharap tanamannya ini akan tumbuh. Orang berusaha, berdagang, berjualan, tujuannya bukan semoga barangnya habis, enggak ada uangnya. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Uangnya habis, barangnya habis, uangnya ngumpul, ya. Saudara yang kasih Tuhan, enggak ada orang yang mau dari pagi bekerja di sebuah kantor sampai sore, setiap hari dalam 1 bulan, lalu ketika akhir bulan tidak digaji. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Semua ingin ada hasilnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat kepada ayat ini. Orang yang dengan mulutnya, dengan bibirnya saja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hatinya menjauh, firman Tuhan katakan apa? Apa yang firman Tuhan katakan? Ibadahnya adalah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar. Kalau kita mau bertahan di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang yang menyembah dan memuji Tuhan. Ada amin? Katakan sama kiri kanan, kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Wah, lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, waktu berkata begini ya, saudara percaya ada kuasa dalam mulut kita, amin? Karena Tuhan berkata, apa yang kita berkati akan diberkati, amin? Ya. Jadi kalau saudara berkata sama orang yang ada di kiri saudara, orang di kanan saudara, ketika kita akan memuji dan menyembah Tuhan, saudara harus berkata dari hati dengan doamu, sehingga orang di kiri kanan kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba katakan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, kiri kanan kita akan kuat. Kiri kanan kita akan teguh di dalam Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kepada firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya ajak ini mempelajari satu peristiwa yang sangat dikenal oleh semua orang Kristen. 1 Samuel pasal yang 17. 1 Samuel pasal 17, ini cerita tentang orang kecil menang lawan orang yang besar, raksasa. Siapa? Daud mengalahkan Goliat. Tapi kita akan melihat ayatnya karena dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Coba kita lihat.
Judulnya perikop ini adalah Goliat menantang tentara Israel. Ayat yang pertama saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah. Selanjutnya ayat 2. Jadi yang ayat pertama tadi orang Filistin berkumpul untuk berperang. Ayat 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, hanya dengan kita melihat di sini, sepertinya kelihatannya sama ya Bapak Ibu Saudara. Orang Filistin sedang berdiri untuk berperang, lalu di hadapannya ada Saul Raja Israel dengan tentara Israel juga sedang berkemah untuk menghadapi orang Filistin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Goliat, sebenarnya ini sedang mempermalukan orang Israel. Siapa orang Israel? Umat pilihan Allah. Kita adalah orang percaya juga. Kita juga adalah anak Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita sebagai anak Tuhan tetapi memiliki keadaan yang sama seperti orang Israel pada waktu itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Dipermalukan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen yang dipermalukan oleh dunia atau dipermalukan oleh si jahat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Yesaya tadi berkata, banyak orang bisa berkata-kata dengan mulut dan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan itu hanyalah sebuah hafalan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kita setiap minggu atau setiap hari kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi jangan sampai memuji dan menyembah sesuatu yang sia-sia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ayatnya. Ayat 8. Ayat 8. Saul, ya. Ia di sini adalah Saul. Goliat, ya. Goliat yang berdiri, yang berkata, ia di sini adalah Goliat. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka itu orang Israel. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku ini seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Bapak Ibu Saudara, maksud dari perkataan Goliat begini Bapak Ibu Saudara. Kenapa kamu rame-rame? Udahlah kalau begini sekarang mari kita buktikan. Katanya kamu adalah umat pilihan Allah. Dan aku ini bangsa Filistin, kata Goliat. Bapak Ibu Saudara sampai sini bisa mengikuti? Ya. Lalu apa yang selanjutnya? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dan mengalahkan kamu, kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang ngatur justru orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini, jangan sampai kita diatur oleh keadaan atau ada situasi yang di luar Tuhan. Tuhan menetapkan kita menjadi kepala. Jadi kita yang bisa mengatur hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Jangan sampai akhirnya dunia menekan kita dan membuat kita takut seperti orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara, tentara Filistin mereka berkumpul, mereka siap berperang. Orang Israel berkemah tapi mereka tidak siap untuk berperang. Kita anak Tuhan Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa hidup kita adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Supaya kita bertahan sampai pada kesudahannya. Tadi semua mengatakan kita mau selamat. Semua yang mau selamat katakan haleluya. Berarti Bapak Ibu Saudara kita harus siap berperang Bapak Ibu Saudara. Kita harus siap berperang. Berperang itu bukan berarti pakai baju perang, pakai tombak, pakai senjata perang Bapak Ibu Saudara.
Tapi berperang itu mengenai bagaimana selalu siap untuk berperang. Saudara yang kasih Tuhan, begitu Goliat berdiri, apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Ayat 11 kita baca. Ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Ayat 11 kita baca. Ketika Saul ini rajanya ya Bapak Ibu Saudara, pemimpinnya Bapak Ibu Saudara. Saul juga orang yang pandai berperang. Saul juga punya perawakan tubuh yang baik, dia adalah tentara. Ketika Saul mendengar perkataan orang Filistin itu, firman Tuhan berkata apa? Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus kerja buat kita. Tuhan tahu keadaan kita hari ini sedang menghadapi banyak tantangan pergumulan. Kesulitan-kesulitan hidup, tekanan-tekanan. Dunia sedang menyerang sama kita. Bagaikan Goliat yang menantang kehidupan kita. Katanya kamu orang percaya, di mana imanmu? Apakah engkau mengasihi aku? Atau masih kita memikirkan hal-hal yang lain buat diri kita? Jangan seperti menjadi orang-orang Israel yang berkemah. Mereka datang tapi mereka tidak siap untuk berperang. Tapi jadilah orang yang siap untuk berperang untuk nama Tuhan. Berperang di sini artinya untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya tampillah seorang anak kecil, anak muda yang bernama Daud, Bapak Ibu Saudara. Secara perawakan dia tidak seperti perawakan kakak-kakaknya yang sudah menjadi tentara. Daud diutus oleh ayahnya untuk nganter makanan. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita ini dianggap kecil oleh dunia. Mari kita mengambil teladan Daud. Saudara suka menjadi Daud? Pasti suka karena tahu endingnya bagus, ya happy ending, ya akhirnya menang Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa ada kisah kehidupan Daud. Walaupun dia kecil, walaupun dunia tidak menganggap dia, tapi dia adalah orang yang siap berperang. Daud adalah orang yang siap berperang. Bapak Ibu Saudara, di mana Daud Bapak Ibu Saudara? Di mana Daud hidup? Di mana kehidupan dia? Kehidupan dia jauh daripada latihan perang. Kehidupan dia jauh daripada makanan-makanan khusus untuk tentara-tentara yang untuk maju dalam berperang. Dia harus cari makan sendiri Bapak. Makan sendiri, tidur sendiri ya. Enak gak sendiri? Enggak enak Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita mau minta tolong sama siapa? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Mungkin hidup kita seperti Daud Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita tidak seberapa. Yang kita lihat cuma rumput yang bergoyang, tapi warnanya hijau. Teman kita cuma 3. Daud itu cuma 3 temannya. 3 domba. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hati Daud dekat dengan Tuhan. Ini yang terpenting bagi kita. Jangan pandang apa yang ada pada kita. Dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, dalam kekhawatiran kita, mungkin kesakitan kita. Jangan lihat apa yang kita punya Bapak Ibu Saudara. Karena semua itu tidak akan memberikan kekuatan bagi kita. Rumput tidak akan bisa melindungi Daud. Kambing domba 3 ekor tidak akan bisa membuat Daud menjadi orang yang bisa siap berperang. Tetapi Daud diajar oleh Tuhan. Karena apa? Dia selalu memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Enak lagunya Bapak Ibu Saudara. Tapi lagu ini Bapak Ibu Saudara, Daud mengenal bahwa Allah yang memelihara kehidupannya. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, seharusnya Daud anak bungsu, anak yang disayang oleh orang tuanya. Tapi ternyata Daud itu dilupakan oleh ayahnya. Beberapa kali kesempatan Daud seperti terlewat Bapak Ibu Saudara. Enak gak terlewat?
Kalau Bapak Ibu Saudara hadir dalam sebuah acara, Bapak Ibu berharap diperkenalkan Bapak Ibu Saudara, tapi tiba-tiba dilewat Bapak Ibu Saudara, gimana? Muka kita dibalik Bapak Ibu Saudara, mulutnya di atas, matanya di bawah. Artinya apa? Kesel gitu. Ya, benar gak Bapak Ibu Saudara? Benar ya. Tapi Daud, dia memuji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, ada amin? Akhirnya dia bisa memaklumi, manusia bisa lupa sama dia, tapi yang terpenting Tuhan tidak pernah lupa sama dia. Bapak Ibu Saudara juga boleh mengambil prinsip ini. Dunia boleh meremehkan kita, yang penting hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Orang bisa berhasil dengan kekuatannya sendiri. Orang bisa berhasil karena katanya beruntung, tapi kita berhasil karena Tuhan memberkati kita. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Orang bisa sembuh karena dokter yang bagus, orang bisa sembuh karena obat, tapi kita sembuh karena Tuhan menjamah dan sembuhkan kita. Kita belajar mengenal akan kebesaran Tuhan. Bukan hanya mulut kata besar Allahku, tapi nyatakan bahwa Allah itu besar dalam kehidupan kita. Saya ajak kita akan baca 1 Samuel pasal yang 17 ayat 34. Daud datang sama Saul, biar saya aja yang maju. Saul kaget, kok yang maju yang kecil? Bukan salah satu tentaranya, bukan tentara yang terlatih. Bahkan Saul gak kenal siapa ini Daud, tapi Daud memperkenalkan diri. Ayat 34 berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Bapak Ibu Saudara coba lihat ya. Ayatnya begitu indah sekali. Daud memperkenalkan dirinya, aku ini adalah gembala domba. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang luar biasa adalah dia sudah bisa lulus dari ujian. Tuhan kasih ujian sama Daud. Ujiannya bukan ujian yang gampang Bapak Ibu Saudara. Manusia kalau ulangan begini, aduh semoga soalnya gampang. Semoga saya nilainya bagus. Betul Bapak Ibu Saudara? Semua pengen hasilnya baik. Tapi Tuhan kasih Daud ujian. Daud bisa mengalahkan Goliat, tapi Tuhan kasih ujian sebelumnya. Daud dikasih singa. Udah pernah ke kebun binatang? Tahu yang namanya singa? Pernah ada yang pegang elus-elus singa? Enggak semua orang berani mengelus-ngelus singa. Karena apa? Singa adalah binatang buas. Ya. Segalak-galaknya orang, katakanlah preman di dunia, belum tentu dia berani sama yang namanya singa. Yang setuju boleh ketawa. Betul Ipet? Iya. Segalak-galaknya orang ketika ketemu singa, apa yang dia larikan? Apa yang dia lakukan? Lari. Tapi kita lihat Daud Bapak Ibu. Oke, sebelum kita bicara tentang singa. Daud dilatih Tuhan bukan hanya menghadapi singa. Saya yakin Bapak Ibu mungkin kita semua termasuk saya. Kalau ketemu sama singa kita juga takut Bapak Ibu Saudara. Gemeteran. Kalau bisa naik pohon, manjat pohon. Yang gak bisa manjat pohon, bisa. Gara-gara ada singa. Ya, karena takut bisa membuat orang jadi luar biasa sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kita perlu belajar. Kadang-kadang persoalan pencobaan membuat kita jadi bisa. Ada amin? Yang tadinya nggak tahu bahwa dirinya bisa berpuasa, ketika kesusahan terjadi, nggak ada makanan, akhirnya bisa berpuasa. Cuma puasanya terpaksa, bukan puasa dari hati. Tapi memang kadang-kadang dilatih dulu. Yang tadinya nggak pernah mengalami air mata menangis, akhirnya diperhadapkan dengan kesedihan. Terjadilah peristiwa yang namanya malapetaka dalam hidup kita. Tapi akhirnya kita bisa melihat bahwa bersama Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya kasih contoh aja, orang yang pernah mengalami kebakaran, rumahnya habis. Di sini ada Ibu Panjaitan. Saya masih ingat ada Daniel, pakai kaos putih ya, keringetan gitu untuk menolong. Habis semuanya, Yosua segala macam. Tapi kita lihat hari ini, kalau Tuhan memberkati, rumah itu tetap berdiri. Mau dibilang itu seperti apa kek, tetap itu adalah rumahku, adalah istanaku. Saudara yang kasih Tuhan, malapetaka itu mendatangkan kekuatan bagi kita. Beruang, siapa yang berani lawan beruang? Kekuatan beruang gimana? Besar ya. Cara mengalahkan beruang,
Nah, kita lihat ya sebentar ya. Ayat 35. 35. Apa yang Daud lakukan ketika berhadapan dengan singa dan beruang? 35, Daud berkata, aku mengejarnya. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini beda dengan kita. Kita lari, Daud mengejar. Kalau orang dunia lari dari masalah, kita kejar masalah itu. Artinya apa? Kita berani menghadapi masalah itu, kita berani bertanggung jawab, kita berani karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ada amin? Kita tidak melarikan dari tanggung jawab, kita tidak mencari keuntungan diri kita sendiri, kita tidak mencari kesenangan diri kita sendiri, tapi kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Lalu apa? Menghajarnya, Bapak Ibu Saudara, nyari ribut nih. Daud nyari ribut, tapi nyari ributnya gak kira-kira, singa dipukul. Bapak Ibu Saudara pernah bayangkan, jangankan singa, ya coba aja lihat bulldog. Tendang Bapak Ibu Saudara, gak usah tendang deh Bapak Ibu Saudara, dipanas-panasin, gitu. Kira-kira gimana? Dia akan marah, ya, naluri binatangnya keluar, ya kan? Binatang buas. Daud mengejar, Daud menghajar, dan melepaskan domba itu dari mulutnya, padahal nih singanya lagi kelaparan. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, perhatikan di sini, ini firman Tuhan. Aku menangkap janggutnya. Nggak terbayangkan bagi kita ya, singa janggutnya. Daud ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Kita juga luar biasa. Amin. Ada kuasa bersama dengan kita. Jangan kita punya kuasa tapi kita nggak tahu kita punya kuasa. Ada amin? Daud ini bisa memegang janggut dari singa lalu dihajar, dibunuh. Dan Daud menang. Ada amin? Memang tidak dituliskan, tapi kalau film sekarang banyak film anak-anak tentang firman Tuhan. Saya nonton tadi malam, istri saya lihat waktu saya lagi apa, ya lagi nonton gitu. Kok kayak anak kecil nontonnya tentang Daud ya. Itu tentang antara Daud mengalahkan singa dan beruang. Ini mungkin hanya ilustrasi, jadi bukan, karena saya cari di Alkitab nggak ada, cuma saya lihat cuma Daud menghajar dan membunuh. Tapi kita membayangkan beruang itu besar, tinggi, punya kekuatan yang ini, dan rasanya sulit bagi seorang yang lebih kecil, pendek, untuk bisa mengalahkan suatu binatang buas yang punya kekuatan, terkenal dengan kekuatan yang besar. Tapi dalam animasi itu digambarkan bahwa beruang itu dikalahkan dengan apa? Pengali-aliannya. Jadi Daud itu main ketepel, dia putar, kena di dahinya, beruangnya jatuh, dan akhirnya selamat. Itulah salah satu ilustrasi atau cara Daud menang, mengalahkan beruang. Saudara yang kasih Tuhan, bisa dibayangkan kenapa sih bisa Daud begitu berani ketika dia mendengar Saul, karena dia udah punya pengalaman. Beruang yang gak bisa ngomong aja bisa dikalahkan, apalagi ini manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu penelitian saya baca di internet. Dalam mempersiapkan diri, saya banyak baca artikel-artikel tentang latar belakang itu. Para teolog itu pernah melakukan penelitian. Orang yang mempelajari tentang Tuhan, itu belajar firman Tuhan lalu mencoba meneliti dalam kehidupan sehari-hari. Dalam olahraga ada yang namanya ya lempar apalah gitu ya. Dan para atlet dunia itu terkenal dengan kehebatannya untuk bisa punya kekuatan yang besar untuk melempar. Sekarang dikasih perumpamaan, coba bayangkan sekarang ada beruang seperti Daud dan kamu adalah seperti Daud ya. Dan ambil batu dan timpuk. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti pergi ke lapangan yang luas, yang aman gitu ya. Di padang gurun kalau bisa, ya ambil batu. Coba bayangkan kalau ada beruang, kira-kira kekuatannya seperti apa untuk nimpuk. Cus gitu Bapak Ibu. Nggak bisa kalau cuma melambai begini, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Beruangnya lari ya. Dia takut kalau kita melambai ya. Tapi kalau dia pukul seperti ini,
Kalau misalnya pukulannya itu meleset, beruangnya makin ganas. Kalau misalnya, jangankan beruang Bapak Ibu Saudara, kita aja manusia kalau ditimpuk marah nggak? Apalagi beruang. Untung beruang nggak bisa ngomong. Kalau misalnya Daud menimpuk lalu beruang itu tidak mati, itu masalah buat Daud. Tapi Daud melakukan segala sesuatu sekali dan itu tepat. Kita juga melihat kalau Saul yang besar mulutnya itu, yang menantang Israel pada saat itu, kalau dia ditimpuk sama Daud tidak langsung mati, itu masalah buat Daud. Tapi Daud berlatih dengan sungguh-sungguh. Ada yang lihat? Enggak ada. Waktu kita bergumul, seringkali kita berpikir, siapa ya, kita suka pengen ditolong sama orang. Kita pengen orang lain kesian sama kita. Enggak akan bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Tapi milikilah iman yang teguh. Berlatihlah memiliki kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita bisa mengalahkan semua masalah kita. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Hiduplah dalam penyembahan. Karena penyembahan itu membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah berkata, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan itu adalah hal yang sia-sia. Jangan pernah berkata, beribadah ke gereja itu sepertinya biasa saja. Saudara harus yakin, datang ke gereja itu memiliki hasil yang luar biasa. Karena waktu kita memuji dan menyembah, kita sedang berlatih. Kita sedang berlatih. Untuk sekuat tenaga kita, kalau beruang itu muncul, beruang masalah dalam hidup kita, sekali kita berkata, dalam nama Yesus, maka kuasa Tuhan yang besar akan bekerja dalam hidup kita. Iblis akan lari, masalah akan selesai, nama Tuhan dipermuliakan. Ada kuasa dalam pujian, hidup dalam penyembahan.